Kami memerlukan Engkau Tuhan di saat-saat ini. Kiranya Engkau ada bersama kami. Terlebih jemaat-Mu yang berada di rumah, yang bersama-sama dengan kami beribadah. Kiranya anugerah Allah yang berlimpah di dalam hidup mereka. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu hidup, dan firman-Mu hidup di dalam hidup kami. Oleh karena itu, berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Yang percaya katakan amin. Salam jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya berkat dan anugerah Allah, pertolongan Allah masih ada di dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita, menolong kita, dan juga memberi kekuatan yang baru kepada kita. Kita percaya lewat firman Tuhan kita bisa hidup, lewat firman Tuhan kita bisa menjalani hidup ini. Semakin hari semakin sulit, tetapi ketika firman Allah kita dengarkan, kita dikuatkan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini, karena kita diperhadapkan kepada aturan yang baru yang diberikan oleh pemerintah, disebut dengan PSBB, yang artinya pembatasan skala besar-besaran, sehingga kita kesulitan di dalam melakukan aktivitas, terlebih di dalam bekerja. Karena pemerintah mengeluarkan ini adalah untuk kebaikan kita bersama, supaya kita juga dikatakan stay at home, jangan kemana-mana, jaga jarak. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita semua harus menjaga hidup kita, menyayangi hidup kita, menyayangi keluarga kita, menyayangi orang lain. Oleh karena itu, banyak di antara ibu-ibu mungkin yang ada di rumah mengeluh dengan keadaan seperti ini. Bahkan juga ada juga bapak-bapak mungkin mereka juga tidak bekerja karena keadaan ini. Tapi percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mungkin ibu-ibu juga berkata bosan sekali di rumah terus. Apalagi ada anak mereka yang mungkin biasanya mereka sekolah di sekolah, dan sekarang sekolah di rumah dengan orang tua. Dengan banyaknya pekerjaan di rumah, ibu-ibu makin mengeluh. Tapi ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua supaya kita bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Amin. Bergantung sepenuhnya, bukan setengah, sepenuhnya kepada Tuhan dengan keadaan sulit yang seperti sekarang ini. Saya pikir kita semua mengalami, baik orang kaya, yang setengah kaya, orang miskin. Mungkin saat ini orang kaya berkata, stokku banyak di rumah, duitku banyak. Ingat Bapak Ibu, kalau duitmu banyak, sebentar lagi itu akan habis. Kamu akan mengalami kesusahan. Tetapi ingat, mau kaya, mau miskin, mau setengah kaya, mau orang hebat, harus bergantung kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Seperti Paulus juga bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam kondisi yang sulit, dia tidak mengandalkan orang lain, tetapi dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Judulnya adalah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan bergantung kepada kekayaanmu. Kekayaanmu akan hancur dan habis. Jangan bergantung kepada kepintaranmu. Jangan bergantung kepada kehebatanmu. Orang yang hanya bergantung kepada kekayaan sirna itu saja. Tapi orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan pulihkan keadaannya walaupun dalam situasi yang sangat sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar daripada firman Tuhan, belajar dari Paulus. Mari kita buka di dalam Efesus
Ambil Alkitabnya Bapak Ibu, buka di dalam Efesus, dalam perjanjian baru. Sama-sama kita buka ya. Bapak Ibu, saya tunggu membuka firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini kita tangkap isi hati Tuhan, supaya kita bisa menghadapi situasi yang sulit. Kita nggak tahu apa yang di depan kita, tapi dengan Tuhan kita bisa berjalan, karena Tuhan ada bersama kita. Mari kita buka di dalam Efesus 3 ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Efesus 3, bukan ayat 13 sampai 15, tapi Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. 1, 2, 3 ya. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus yang di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Terakhir 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi judulnya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Karena kalau kita melihat kondisi sekarang yang begitu sulit, bukan hanya sulit dalam berbagai hal, tetapi sulit di dalam iman juga orang semakin sulit. Bahkan orang berkata, sudah berdoa seluruh dunia, kenapa tidak dipulihkan? Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya beberapa hari pergi ke warung kopi, ada yang menyalahkan, bukan menyalahkan, mengata-ngatai Pak Pendeta. Saya peringatkan jemaat Tuhan, jangan pernah mengata-ngatai Pak Pendeta. Pak Pendeta itu adalah pilihan Allah. Kamu nanti kehilangan berkat. Jangan pernah mengata-ngatai. Saya mendengarkan itu risih sekali hati saya. Bukan karena saya pendeta, tapi saya ingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan, jangan pernah mengata-ngatai siapapun. Jangan pernah. Kalau kita mengingat kembali di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, hamba Tuhan bahkan dikatakan Saul pun ada kesempatan daripada Daud untuk membunuh, tapi dia tidak mau, karena haknya tidak ada untuk membunuh, karena itu adalah hak Tuhan. Jadi bagi kita semua jemaat Tuhan, jangan pernah mengatai siapapun dengan kondisi seperti sekarang. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lihat di sini dikatakan Paulus yang kondisinya dalam keadaan di penjara, tapi dia masih berdoa kepada jemaat di Efesus. Kalau kita melihat di dalam pasal 3 ayat 14 sampai 15 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Menerima siapa?
menerima Kristus. Bagi orang yang menerima Kristus, di sini diingatkan di ayat sebelumnya dikatakan di ayat 13, coba kita lihat. Sebab aku meminta kepada kamu, ini meminta kepada siapa? Meminta kepada jemaat pada saat itu, supaya kamu jangan tawar hati. Mereka mengalami tawar hati karena mereka lihat Paulus dalam kondisi penjara, tetapi justru Paulus dia bisa mendoakan jemaat. Bahkan dikatakan tidak tawar hati. Bahkan sekarang orang tawar hati, tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Hati-hati Bapak Ibu, diingatkan kembali, jangan sampai tawar hati di dalam menuntut Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, jangan tawar hati. Diingatkan oleh Paulus, jemaat yang ada di Efesus, jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Jadi Paulus menguatkan jemaat di Efesus supaya jangan. Saya juga mengingatkan jemaat Tuhan di tempat ini, dari tempat ini, jangan tawar hati, jangan sampai kamu menjauhkan diri dari ibadah. Amin. Jangan menjauhkan diri dari ibadah walaupun dalam kondisi seperti ini. Pemerintah katakan dari rumah, kita lakukan dari rumah. Jangan tawar hati. Kalau kau mengatakan, aduh harus di gereja, kalau kondisi seperti itu, kerjakan. Jangan pula dikatakan ibadah, kamu pergi kemana-mana. Saya ingatkan, Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana. Saat ini ibadah lakukan di rumah. Jangan menjadi alasan karena tidak ada pulsa. Tidak ada alasan kita mengatakan tidak ada pulsa, Pak Pendeta. Makanya saya ingat ibadah. Saya ingatkan kepada jemaat Tuhan yang bergereja di GBI ini, ibadah jangan tawar hati walaupun kita dari jauh. Saya melihat dari Facebook terlalu banyak jemaat Tuhan tidak ikut ibadah. Saya mengingatkan, saya sebagai gembala Bapak Ibu, ibadah di rumah. Walaupun mungkin tidak ada pulsa, Bapak Ibu bisa ibadah secara manual saja. Tapi ibadah, kerjakan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji. Dikatakan Paulus yang kondisinya dalam penjara, justru dia mendoakan, tidak mengata-ngatai jemaat, tapi dia justru mendoakan mereka supaya tetap bergantung sepenuhnya hidup mereka kepada Tuhan. Karena Paulus bergantung sepenuh hidup mereka kepada Tuhan. Kita lihat di dalam pasal Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ini. 15 dikatakan di situ, Paulus bukan hanya sebagai rutinitas dia beribadah kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak rutinitas. Tetapi karena memang itu kebutuhan hidupnya, itu kebutuhannya paling hakiki. Coba kita lihat di dalam ayat yang pertama. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Artinya di situ dia bergantung sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Dia sujud kepada Bapa bukan karena probabilitas supaya dilihat tidak. Sehingga dia katakan yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga di atas bumi menerima namanya. Orang yang menerima Kristus harus memang bergantung sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan dalam kondisi apapun, apalagi kondisi saat ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kondisi si Paulus adalah dia dalam keadaan penjara, tapi dia menguatkan, memberitahu, bahkan dia berdoa kepada jemaat itu. Mengapa kita harus bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan? Di dalam doa daripada Paulus dikatakan di ayat Efesus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan. Mari kita baca bersama-sama ayat 16. Aku berdoa supaya ia maksudnya Yesus, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, ingat Bapak Ibu, menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. 17. Sehingga oleh imanmu
Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakas serta berdasar di dalam kasih. Saya melihat di sini Paulus ada kekuatan dan peneguhan dari Roh Allah. Di dalam doa dia katakan supaya jemaat itu dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Tuhan dalam kondisi situasi seperti itu. Jadi memang kita tidak pungkiri kehadiran Roh Kudus di dalam orang percaya bukan hanya untuk membuktikan kita sudah diselamatkan. Amin. Kita percaya kepada Kristus, Roh Tuhan dimateraikan di dalam hidup kita. Roh Kudus ada pada kita, membuktikan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya sampai diselamatkan, tetapi dikatakan memberi kekuatan. Dalam kondisi sekarang ini kita membutuhkan Tuhan. Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menguatkan kita. Sehingga kita lihat Paulus ini berdoa untuk kekuatan daripada jemaat di Efesus, supaya mereka kuat. Siapa yang memberi kekuatan? Roh Tuhan sendiri memberi kekuatan kepada mereka. Untuk apa? Untuk menjalani hidup yang mereka pada saat itu hidup dalam keadaan sulit. Sekarang juga Bapak Ibu, kita juga dalam keadaan sulit. Mari kita berdoa supaya apa? Diberikan Tuhan kekuatan. Lewat apa? Lewat Roh-Nya yang kudus. Untuk apa? Untuk kita bisa menjalani hidup yang semakin sulit ini. Amin. Supaya kita kuat. Kalau dengan kekuatan kita tidak sanggup menjalani itu. Apalagi kalau Bapak Ibu masih bekerja, masih enak. Tapi coba ada orang yang tidak bekerja, bahkan tidak mendapat makan. Bapak Ibu masih dipelihara sampai saat ini, itu karena perbuatan Tuhan dalam hidup. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Supaya kita kuat, harus ada kekuatan daripada Allah untuk menghadapi situasi sekarang ini. Ada orang yang sudah menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Allah yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, mari kita minta kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus tidak kita lihat, tetapi kita bisa rasakan di dalam hidup kita. Dengan kekuatan yang diberikan Tuhan lewat Roh Kudus, kita mampu menjalani hidup yang situasi yang semakin sulit. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu menjalani. Makanya kita harus bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada orang lain. Jangan bergantung kepada kehebatan Bapak Ibu. Seberapa hebat kehebatan kita. Kita kembali kemarin firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, orang kaya ini orang yang tidak percaya kepada Kristus, mati. Wah, masuk neraka. Si Lazarus yang hidupnya menderita mati juga, tetapi dia dibawa ke surga, dibawa kepada pangkuan Bapa Abraham. Hari ini saya mengajak kita, kaya, miskin, kita nggak tahu waktunya. Tiba-tiba ada teman kami juga guru, tiba-tiba dia sudah meninggal. Orang katakan, wah, rip. Ya sampai di situ. Sekarang apa lagi kondisi sekarang? Tiba-tiba meninggal. Kita tidak tahu. Tapi kita percaya orang yang ada dalam Kristus pasti sudah diselamatkan. Tapi kita yang masih hidup minta kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan tidak bersungguh-sungguh, dengan tidak menyalahkan orang. Saya percaya orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan pasti ada ucapan syukur dari mulut kita masing-masing. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Amin. Semakin hari kondisi sekarang banyak orang yang dikatakan beriman, imannya juga semakin goyah. Hati-hati Bapak Ibu. Banyak sekarang mau hamba Tuhan, mau jemaat, sekarang banyak orang berkata, mana hamba Tuhan yang katanya bisa mujizat? Jangan sampai nanti Tuhan katakan, mana? Masih adakah iman di dunia ini? Kalau sekarang mungkin kondisinya orang masih beriman,
Tapi lewat nanti kondisi ini semakin makmur, apakah manusia semakin beriman kepada Tuhan? Tapi saya percaya jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang bersama dengan kita pasti tetap beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saya percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan beri kekuatan lewat Roh Allah, sehingga kita kuat menghadapi situasi yang sulit. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan kekuatan, diberikan Tuhan kekuatan, dikuatkan oleh Roh Tuhan, sehingga kita mampu menjalani hidup yang sulit. Yang kedua, rupanya ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, di ayat 18 dikatakan, aku berdoa. Ini doa si Paulus lagi kepada jemaat yang ada di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi Paulus berdoa kepada Bapa di surga supaya jemaat itu memahami, paham betul begitu besarnya kasih Allah, kasih Kristus. Kalau kita melihat kasih Kristus tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan, sehingga Paulus mengatakan betapa lebarnya tidak terukur dengan fisik, tidak terukur dengan rule atau penggaris, tidak terukur dengan apapun. Begitu lebarnya kasih Tuhan, panjangnya melebihi dunia ini. Bahkan dikatakan tingginya dalamnya kasih Kristus. Tidak bisa kita membalas kasih Kristus. Kenapa? Kristus sudah berkorban, mati di kayu salib, dan sudah kita peringati beberapa bulan kemarin. Dia berkorban hanya untuk menyelamatkan orang berdosa termasuk saya dan Bapak Ibu. Dikatakan di sini kita harus memahami. Yang saya ambil di sini adalah memiliki pemahaman atau pengenalan kepada Kristus. Dengan kita memiliki pemahaman, pengenalan kepada Kristus, kita tidak berkata kok terjadi seperti ini. Tetapi kita semakin mengasihi Tuhan, semakin kita dikatakan tidak boleh beribadah bersama-sama, justru kita semakin berbanyak doa kita di rumah. Semakin kita berdoa kepada Tuhan, karena kita memiliki pemahaman tentang Kristus, karena kita tahu bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi seperti ini, karena Dia sudah menyerahkan nyawanya, bahkan menyerahkan hidupnya untuk siapa Bapak Ibu? Untuk saya dan Bapak Ibu. Jangan pernah meninggalkan kasih itu. Tetapi mari kita semakin memiliki pemahaman, pengenalan kepada Kristus. Begitu dalamnya kasih Kristus. Itu yang didoakan oleh Paulus untuk jemaat itu. Saya juga berdoa kepada Bapak Ibu supaya semakin hari mengenal Kristus itu, bukan meninggalkan Kristus. Semakin hari kita mengenal Kristus, pemahaman kita, karena ada persekutuan kita yang intim setiap saat, membaca Alkitab kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak diombang-ambing oleh keadaan kondisi dunia ini. Boleh keadaan itu terjadi, tetapi pemahaman kita semakin dalam mengenal Tuhan, semakin dalam mengasihi Tuhan. Begitu dalamnya, begitu lebarnya, begitu tingginya kasih Allah, tidak bisa kita ukur dengan ukuran manusia apapun. Di sini diminta kita adalah semakin hubungan kita kepada Tuhan semakin intim. Kita tidak menyerah dengan kondisi sekarang, tetapi kita semakin melihat ke dalam. Mata kita semakin terbuka, mata rohani kita semakin terbuka, dan kita tidak terheran-heran dengan kondisi ini. Tetapi kita semakin mengasihi Tuhan sampai sedalam-dalamnya. Di sini dikatakan Paulus ingin supaya jemaat di Efesus mengenal begitu lebar, dalam, luasnya, tingginya kasih Kristus. Ukurannya bukan ukuran fisik yang dimaksud,
Tetapi apa? Ada hubungan pribadi masing-masing, hubungan doa kita kepada Tuhan. Sehingga kita mengatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah kepada saya. Sehingga kita tidak mengatakan puasa seorang. Tetapi dengan adanya kita pengenalan kita kepada Kristus, kita semakin bersyukur. Dunia ini sebentar saja, nanti akan hilang lenyap. Tapi kata firman Tuhan itu kekal adanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kiranya kita menangkap firman ini. Apa sih yang kita cari-cari di dunia ini? Apalagi kondisi sekarang. Apakah engkau mencari Tuhan dalam kesendirianmu, atau merenungi nasibmu yang seperti tidak Bapak? Jangan putus asa, jangan patah semangat. Kasih Allah yang begitu dalam itu, begitu luas dan begitu tinggi, sudah diberikan kepada kita masing-masing. Kapan? Ketika dia berkayu salib, mati menebus dosa dan pelanggaran. Dan semakin hari kita walaupun kondisi yang sulit, tetap semangat menjalani hidup. Amin. Semangat menjalani hidup, tidak loyo dan tidak letoy, kata Ibu Gembala. Tidak loyo dan tidak letoy, tetapi tetap bersemangat. Walaupun mungkin saat ini kondisi kita sangat sulit, mau makan pun sulit. Makan nggak sulit ya, bisa masih ada. Tapi yang saatnya Bapak Ibu, kondisi semakin sulit. Kalau nanti SPBB ya, sudah diberlakukan, PSBB diberlakukan di setiap tempat. Misalnya di Batam ini mungkin pasokan makanan, kalau sekarang mungkin sudah diberlakukan ini ya, semua sudah berjalan. Sempat kemarin seluruh wilayah di stok makanan dari mana? Berarti kita harus banyak berpuasa. Kondisi begitu pun kita tetap bersyukur, karena kita pemahaman kita tentang Kristus sudah semakin dalam. Amin. Jadi hari ini mari kita memiliki pemahaman, pengenalan kepada Kristus yang lebar, yang luas, bahkan yang tinggi itu. Supaya apa? Supaya kasih Kristus itu tetap tinggal di dalam hati kita. Tidak menghadapi situasi ini dengan tawar hati, tetapi dengan kasih yang ada pada Kristus. Mari kita lihat lagi kembali ya, di Efesus 3 ayat 18 katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Mari kita semakin erat hubungan kita kepada Tuhan. Baca Alkitabmu supaya kita memahami kasih Tuhan yang begitu besar. Jangan sampai tawar hati. Itu yang kedua, memiliki pemahaman, pengenalan kepada Kristus, sehingga kita semakin hari semakin banyak berdoa, semakin banyak bersyukur, semakin banyak bersyukur walaupun kondisi yang susah. Yang ketiga, bergantung sepenuhnya. Yang ketiga adalah ketika bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan karena supaya dilihat orang, tetapi memang itulah hidup kita, itulah nafas kita, supaya kita kepenuhan Allah. Saya melihat di sini, mari kita baca dulu di dalam Efesus 3 ayat 19 ya. Kita baca dulu bersama-sama. Efesus 3, kepenuhan Allah. Maksudnya Bapak Ibu di sini dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Jadi kasih Allah itu melampaui segala pengetahuan manusia. Kasih Allah itu melebihi dari kasih
pengetahuan manusia, dikatakan, aku berdoa. Si Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi Paulus menginginkan jemaat mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah. Maksud dari situ supaya kita tidak memiliki ukuran kita sendiri dalam menilai keadaan kondisi. Misalnya jemaat di situ mereka mau menilai situasi dan kondisi mereka dari standar mereka, tetapi Paulus ingin supaya jemaat di situ menilai keadaan itu dalam standar dari Kristus. Jadi kalau mereka menilai situasi dan kondisi di situ standar manusia, pasti salah. Dan juga kalau kita sekarang menilai kondisi sekarang dalam standar manusia, kita salah. Tapi mari kita menilai standar itu dengan standar dari Kristus. Karena memang situasi-situasi sulit juga sudah Tuhan sampaikan kepada di dalam Alkitab bahwa situasi yang sulit akan terjadi. Makanya mari kita menilai itu dari sisinya Tuhan, sehingga kita tidak menilai kondisi sekarang ini dari sisinya kita. Jadi saya melihat karena standar Tuhan yang benar, standar manusia pasti salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menilai situasi sekarang ini dari kacamatanya Tuhan, sehingga kita tidak kecewa. Bagaimana kita mungkin bisa menilai situasi yang sekarang dengan kacamata kita? Kalau kita menilai itu dengan kacamata kita, pasti kita akan letoy dan loyotan. Tapi ketika kita dipenuhi oleh Tuhan, standar penilaian kita adalah standarnya Tuhan, dari kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, pasti kita mengatakan semua baik. Amin. Kalau kita menilai itu dari standar kita katakan kok begini ya, kok begitu ya. Tapi mari kita nilai itu dari standarnya Tuhan, sehingga kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Kalau kita menilai itu dari standar kita tidak akan pernah mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Tidak akan pernah berkata bersyukur. Selalu takut, khawatir. Cara ini mari kita nilai dengan standarnya Tuhan, supaya kita tidak semakin hanyut dalam keadaan seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, standar untuk menilai zaman ini adalah standarnya Tuhan. Menilai zaman ini. Jadi Bapak Ibu jangan bertanya-tanya di dalam hati, kenapa bisa terjadi? Kenapa? Alkitab mencatat di dalam Tesalonika, hari semakin hari semakin susah, bahkan dikatakan semakin kejam. Bayangkan Bapak Ibu, di dalam Facebook saja sudah viral kan, memberikan sembako dalam kondisi yang sulit sekarang ini pun orang bisa bermain-main dengan memberikan sembako sampah. Coba kita berpikir, coba kita pikirkan dulu, bisa sebisa-bisanya manusia seperti itu? Pasti Bapak Ibu bingung. Tetapi yang kita mencatat, yang jahat semakin jahat, yang baik semakin baik. Jadi kita menilai itu dari standar dari Kristus. Itu akan terjadi. Belum seberapa. Bahkan banyak lagi kasus-kasus yang kita lihat. Tapi ada juga orang yang betul-betul memberikan sembakonya bahkan diisi dengan uang jutaan. Dipuji orang, tadi dimaki orang. Jadi menilai harus standarnya Tuhan. Memang akan terjadi seperti itu. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, supaya kita tidak terheran-heran dan juga tidak semakin takut, tetapi semakin iman kita semakin kuat. Kondisi apapun
iman kita, iman bukan seperti iman kaleng-kaleng kata ada satu hamba Tuhan. Saya pikir lebih bagus iman seperti jerami, tapi iman kita terbuat dari emas. Kondisi apapun tidak membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, tapi kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mau apapun yang terjadi kita tidak tahu, tapi ketika kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita kuat. Amin. Kita kuat. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kesimpulan ini paling enak. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Paulus di dalam doanya, dia justru berdoa kepada jemaat. Hari ini juga kekuatan kita hanya satu, doa. Amin. Berdoa kepada Tuhan supaya cepat-cepat Tuhan pulihkan dunia ini. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia ini dilanda. Mau yang hamba Tuhan, mau yang tidak hamba Tuhan, mau orang yang percaya, yang tidak percaya, dilanda oleh masalah. Tapi ingat, hanya satu kekuatan kita, doa. Supaya kita kuat di dalam menjalankan hidup ini. Supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita lewat Roh-Nya yang kudus. Kita bisa menjalani hidup ini dengan ucapan syukur bersama. Bukan sungguh-sungguh. Apalagi ibu-ibu yang di rumah. Sabarkan hati. Amin. Banyaklah berdoa. Tugas dan tanggung jawabnya sangat banyak. Apalagi bapak-bapak tidak bisa kemana-mana kan? Harus di rumah. Kalau dia punya pekerjaan, usaha mungkin bisa juga, tapi usaha pun bisa tutup. Tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ketika kita berdoa, pemahaman kita semakin dalam kepada Tuhan, sehingga kita dipenuhi oleh Tuhan. Ketika kita dipenuhi oleh Tuhan, yang keluar di dalam hidup kita adalah sukacita dan sejahtera. Bahkan kata-kata yang menguatkan orang lain. Mungkin ada di antara kita juga kata-kata yang tidak menguatkan. Saya juga sering tidak menguatkan orang lain. Tapi saya ditegur oleh firman Tuhan. Mulai hari ini, mari kita kata-kata yang menguatkan, bukan mengintimidasi, bukan menakut-nakuti, apalagi sesama jemaat Tuhan. Saling menolong, saling membantu kalau bisa dibantu. Tak bisa dibantu didoakan. Amin Bapak Ibu. Yang ayat 20-21 dikatakan apa? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita akan lihat yang kuasa Allah bekerja di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di dunia ini. Mungkin manusia mencoba-coba jalan keluar dengan cara apapun, lewat pengetahuan. Tetapi di atas semua itu ada Allah yang melebihi segalanya, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Walaupun mungkin banyak orang mengejek, mana Allah? Ingat, Tuhan tidak akan pernah diam. Dia akan bekerja. Terlebih di dalam orang percaya, Dia akan bekerja. Walaupun banyak orang yang mengejek, tidak menganggap lagi, hamba Tuhannya, mananya doanya. Tapi Bapak Ibu, cuma Tuhan. Tuhan pasti bekerja di dalam segala. Hanya Dia yang kekuatan kita. Bahkan dikatakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ibu satu, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Akhirnya yang terakhir adalah bagi Yesus kemuliaan, bukan bagi kita, bagi Yesus. Dengan kita melakukan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga lewat hidup kita orang lain berkata, Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Yesus diagung. Saya percaya lewat hidup kita bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Akhirnya firman yang kita dengarkan bersama-sama memberkati kita, menolong kita, menguatkan kita dalam situasi COVID-19.
sudah semakin banyak orang yang ibadah. Tapi percayalah, kalau kita mati itu kita masuk surga. Amin. Itu yang pasti. Banyak yang sudah mati kan. Tapi ingat, mati itu bagi kita tidak menakutkan. Tapi kalau bisa, jangan kenakan dengan cara apa? Jangan sembarangan kemana-mana. Jaga diri. Karena dikatakan memang, jagalah keluargamu, jagalah dirimu, jagalah orang lain dengan cara apa? Pakai masker, pakai bersihkan tangan. Pulang dari pekerjaan mungkin bersihkan tangan. Kasihan anak-anak kecil. Bagi bapak ibu yang punya anak kecil, karena anak bayi pun bisa kena. Jadi saya percaya firman Tuhan yang menguatkan kita semakin hari semakin kuat karena pertolongan daripada Roh. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah kami juga yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Kami sungguh bersyukur hari ini firman yang menguatkan kami, supaya kami hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan bergantung sepenuhnya, Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Roh Tuhan bekerja dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami Tuhan mampu menjalani hidup ini dengan baik oleh karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Lewat kejadian saat ini juga Tuhan, kami semakin kuat di dalam iman kami. Pemahaman kami kepada Kristus semakin dalam, luas dan tinggi. Bahkan hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu sendiri, menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, bahkan memberikan buah yang kami kepada orang-orang yang disebutkan lewat hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang singkat, bahkan hamba di dalam keterbatasan kiranya Tuhan menolong, memberkati hamba, memberkati jemaat-Mu, bahkan memberkati kami semua yang ikut beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami semua yang ikut beribadah Tuhan di dalam kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa syukur kepada Engkau. Haleluya, yang percaya katakan amin. Kami serahkan kepada Allah. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan dan menumbuhkan iman kita. Biarlah dalam situasi apapun kita tetap memuliakan Tuhan. Pengumuman Bapak Ibu, kita masih tetap ibadah di rumah ya, sesuai dengan surat edaran dari Wali Kota sampai tanggal 1 Juni ya,